Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Delivery Man episode yang ke-10. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Yongmin dan Kyujin bertemu di pemakaman Ibu Ensu. Yongmin bertanya mengapa Kyujin ada di sini dan pria itu memberitahu bahwa Ibu Ensu adalah pasiennya. Jihyun menyuruh Yongmin bertanya mengapa Kyujin tersenyum tadi, namun Yongmin agak ragu. Kyujin mengklaim sering melayat pasiennya yang meninggal karena merasa bersalah dirinya tak cukup mampu sebagai dokter untuk menyelamatkan pasiennya. Jihyun terus mendesak Yongmin bertanya mengenai senyuman mencurigakan itu. Namun Yongmin merasa gak enak menanyakan hal itu dan menahan rasa penasarannya. Setelah Kyujin pergi, Jihyun protes mengapa Yongmin gak menanyakan yang dia suruh. Menurut Yongmin, tak mungkin menanyakan hal semacam itu karena bisa saja Jihyun salah lihat tadi. Namun, Jihyun yakin dan curiga dengan tingkah aneh Kyujin. Jihyun melihat-lihat sekitar, namun tak menemukan hantu dari Ibu Ensu. Seokjin bercerita mengenai kematian Ibu Ensu yang mana awalnya jatuh dari kamar mandi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, Ibu Ensu tidak mengalami cedera parah, selain geger otak, namun meninggal karena serangan jantung. Jihyun dan Yongmin terkejut apalagi menurut Yongmin itu sangat aneh. Padahal Ibu Ensu tak punya riwayat penyakit jantung atau apapun selain Alzheimer-nya. Di parkiran, Yongmin dan Jihyun yang masih syok pun terkejut melihat hantu Ibu Ensu ada di dalam taksi. Ibu Ensu meminta bantuan Yongmin untuk memanggil Ensu. Yongmin membawa Ensu ke parkiran lalu memberitahu bahwa dirinya bisa melihat hantu dan memberitahu bahwa ibunya ada di depannya saat ini. Ensu marah karena menuduh Yongmin bercanda dalam situasi ini. Namun setelah Yongmin memberitahu hal-hal yang hanya diketahui oleh Ensu dan ibunya, seketika Ensu terdiam dan menjadi percaya. 저기 누나, 여기에 누나 어머님이 계셔. 믿기 어려울 수 있겠지만 진짜 은수 언니만 알 수 있는 걸 빨리 얘기해 주세요. 장난이 너무 지나치다. 그대는 나의 사랑. 그대는 나의 사랑. 누나 고등학교 때 노래 부른 거 어머니께서 사실 보러 가셨었대. Setelah itu, mereka berkendara dengan taksi Yongmin. Ibu Ensu memberitahu bahwa dia mengingat semua hal yang dia alami sebelum terkena Alzheimer. Ia sangat bahagia meski hanya berkendara dengan Ensu dan bersyukur Ensu adalah putrinya. Ensu tak bisa menahan tangisnya saat ibunya mengatakan permintaan terakhirnya, yaitu ia ingin Ensu menjalani hidup bahagia demi dirinya sendiri. Ibu Ensu sangat bahagia, ini adalah perjalanan terakhirnya. Yongmin pulang ke rumah dan betapa terkejutnya dia saat melihat Kyujin ternyata ada di rumahnya. Kyujin beralasan dia mengantarkan obat nenek Yongmin yang biasa diminum karena kebetulan searah pulang. Jihyun benar-benar curiga dengan Kyujin yang sangat aneh. Kyujin meminta izin ke kamar mandi, lalu setelah ke kamar mandi, dia melihat Yongmin dan neneknya di dapur menyiapkan makanan. Dia memanfaatkan hal itu untuk melihat-lihat sekitar, bahkan diam-diam menyelinap ke kamar Yongmin. Jihyun melihat hal itu pun mengikuti ya, lalu dia berteriak memanggil Yongmin saat Kyujin bersikap mencurigakan. Yongmin memergoki Kyujin di kamarnya dan Kyujin beralasan dia hanya salah masuk. Kyujin mengetahui Yongmin ingin jadi polisi karena dia melihat ada buku mengenai hukum. Ia lalu penasaran setelah melihat charger ponsel jadul Jihyun dan bertanya pada Yongmin apakah itu miliknya. Yongmin tak mengaku dan berbohong bahwa itu adalah ponsel neneknya. Jihyun menyuruh Yongmin bertanya mengenai Kim Hae-yeon dan kali ini Yongmin pun menanyakannya. Yongmin mengatakan bahwa ia yakin Kim Jung-woo punya komplotan yang tidak lain adalah Kim Hae-yeon, mengingat keduanya sama-sama perawat di tempat yang sama. Kyujin sepertinya tak terima dan membantahnya, apalagi Yongmin tak punya bukti. Ia melarang Yongmin curiga dengan sesuatu yang belum pasti dan mengklaim Kim Hae-yeon tak mungkin membantu melakukan kejahatan karena wanita itu sangat baik. Namun, ia mengklaim bahwa kecurigaan Yongmin pada orang-orang sekitarnya itu wajar, mengingat Yongmin telah kehilangan ibu. 여기서 뭐 하세요? 영민 씨 방이었네요. 미안해요. 김희연 간호사는 어떤 사람입니까? 에게 공범이 있다고 생각하고 그래서 그 공범 증거는 없습니다. 하지만 또 김정우 간호사와 친하게 지내고 있었고 제가 아는 김희연 간호사님은 절대 그런 사람 아닙니다. 성실하고 심성이 고우신 분인데요. 살인자를 도울 그런 사람은 절대 아닙니다. Setelah Kyujin pulang, Yongmin dan Jihyun kembali memperdebatkan masalah senyuman mencurigakan Kyujin. Yongmin merasa hal itu tak mungkin karena menurutnya Kyujin melakukan yang terbaik untuk pasien termasuk ibunya dulu. Yang bikin dia heran mengapa Kyujin tiba-tiba datang ke rumahnya.
Setelah itu, Yongmin dan Ji-hyun ke apartemen Kim Jung-woo menemui Mi-kyung. Mi-kyung tak bisa menemukan bukti apapun apalagi semuanya sudah dibawa polisi. Ia akan melakukan apapun untuk membersihkan nama Kim Jung-woo karena dia yakin Kim Jung-woo tak bersalah. Ji-hyun tak percaya hal itu mengingat Kim Jung-woo mencuri obat di rumah sakit. Mi-kyung mengklaim semua itu karena dirinya yang meminta Kim Jung-woo. Mi-kyung teringat dengan saat Kim Jung-woo terakhir kali meninggalkan rumah, yang mana Kim Jung-woo pergi setelah membaca kertas catatan. Di ruangannya, Kyujin memberikan foto motor yang diambil di detektif swasta itu. Rupanya di foto itu terdapat gantungan kunci motor yang sama persis dengan yang Kim Hae-yeon miliki. Kyujin menyuruh Kim Hae-yeon berhati-hati, apalagi saat ini dia belum menemukan file asli foto itu. Kim Hae-yeon meminta maaf karena ceroboh dan bingung harus bagaimana. Dan Kyujin memberitahu bahwa Yongmin sudah mencurigai Kim Hae-yeon sebagai komplotan Kim Jung-woo. Kim Hae-yeon terlihat khawatir, beda dengan Kyujin yang terlihat kesal. Kim Hae-yeon teringat dengan pembunuhan pertama yang dilakukan Kyujin. Dia sudah memperingatkan bahwa ini adalah kejahatan, namun Kyujin juga mengatakan bahwa Kim Hae-yeon adalah pembunuh, mengingat Kim Hae-yeon membunuh kakeknya Kyujin. Kim Hae-yeon mengklaim ia melakukan hal itu hanya untuk menyelamatkan Kyujin yang selalu dipukuli kakeknya itu. Kyujin kesal karena seharusnya Kim Hae-yeon memahami dirinya, tak peduli apapun yang dirinya lakukan. 안 돼. 규진아, 안 돼. 살인이잖아. 살인은 안 돼. 누나도 이미 살인자잖아. 우리 할아버지 누나가 죽였잖아. 널 위해서였어. 꼭 내 처지 같아서 그래서 널 도와준 거였다고. 뭐 때문이라고? 우리 집 돈 때문에 그런 거 아니야? 내가 뭔 짓을 해도 누나만큼은 날 이해해줘야 되는 거 아니야? Kembali ke apartemen Kim Jung-woo, mereka mencari kertas catatan itu dan akhirnya menemukannya terselip di koran. Kertas itu berisi tulisan jika kau butuh bantuan, datanglah kepadaku. Mi-kyung yakin bahwa setelah membaca ini, Kim Jung-woo pun pergi dengan buru-buru. Ji-hyun yakin si pelaku meninggalkan catatan ini agar tidak mudah dilacak. Beda dengan pesan atau panggilan telepon. Di kantor polisi memberikan foto terakhir yang ada di penyimpanan online milik detektif swasta itu. Yang mana foto itu adalah foto sepeda motor, alias foto yang sama dengan foto yang ditunjukkan Kyujin pada Kim Hae-yeon. Ji Chang-suk lalu sadar setelah mencocokkannya dari foto-foto korban, bahwa gantungan kunci di foto itu bentuknya sama dengan logo rumah sakit Daehoon. Di depan apartemen Kim Jung-woo, mereka bertemu dengan Kim Hae-yeon. Kim Hae-yeon heran, Yongmin berada di sana namun ia tak mau memikirkannya dan langsung pergi. Yongmin yang curiga pun menahan Kim Hae-yeon, lalu meminta bicara empat mata di dalam rumah. Kim Hae-yeon menyuguhkan kopi untuk Yongmin, sementara Ji-hyun berkeliling mencari bukti. Yongmin bertanya mengenai hubungan Kim Jung-woo dan Kim Hae-yeon. Kim Hae-yeon membantah tak punya hubungan apapun dengan Kim Jung-woo dan memperingatkan Yongmin tak punya hak untuk bertanya karena Yongmin bukan polisi. Saat Yongmin akan minum kopi, Ji-hyun teringat dengan dirinya yang terlihat teler karena suatu minuman dan direkam seseorang. Ia mencegah Yongmin meminum kopi itu. Kemudian Yongmin dan Ji-hyun pun pergi dari sana. Setelah berada di luar, Ji-hyun yang curiga kembali masuk ke dalam. Dia melihat Kim Hae-yeon memandangi gantungan kunci miliknya yang berlogo rumah sakit Daehoon itu. Ji-hyun merasa pernah melihat benda itu sebelumnya. 제가 다시 들어가 볼게요. 왜요? 원래 혼자 있을 때 진짜 모습이 드러나는. 지현 씨. 뭘 그렇게 심각하게 보실까? 응? 이거 어디서 본 것 같은데. Ia memberitahu Yongmin hal itu saat di rumah. Yongmin ditelepon Kang Hyung-soo yang memberitahu bahwa detektif swasta itu telah tewas karena overdosis narkotika dan juga mengirimkan foto motor itu. Yongmin melihat foto itu dan Ji-hyun terkejut gantungan kunci itu sama dengan yang Kim Hae-yeon miliki. Keesokan harinya, mereka menunjukkan kertas catatan itu dan bertanya pada Sori apakah mirip dengan tulisan tangan Kim Hae-yeon. Kebetulan Sori membawa bekas tulisan Kim Hae-yeon lalu mencocokkannya dan tulisan itu sangat persis. Yongmin memfoto berkas tulisan Kim Hae-yeon itu untuk dianalisis dan melarang Sori agar tak memberitahu siapapun mengenai hal ini. Rupanya dari jauh, Kyujin melihat Yongmin yang bersama Sori. Kyujin mendatangi Hae-yeon dan memberitahu bahwa Yongmin baru saja di rumah sakit. Begitu juga Kim Hae-yeon yang memberitahu mengenai Yongmin yang ada di rumahnya kemarin. Setelah itu, polisi datang untuk menggeledah UGD terkait pembunuhan berantai. Kyujin protes dengan hal itu, namun Ji Chang-suk mengklaim bahwa direktur rumah sakit sudah menyetujui hal ini. Ji Chang-suk bertanya pada Kim Hae-yeon sambil menunjukkan foto sepeda motor itu. Kim Hae-yeon memberitahu bahwa gantungan kunci itu adalah hadiah bagi mahasiswa keperawatan Daehoon yang lulus. Ji Chang-suk memberitahu Kim Jung-woo bukan alumni universitas, jadi tak mungkin memiliki benda ini.
Sedangkan Kim Haeon yang alumni Daehun pasti memilikinya. Kim Haeon yang tahu sedang dicurigai pun mengklaim bahwa hampir semua perawat di sini adalah alumni Universitas Daehun. Lee Sang-suk tetap curiga dan menyuruh Tae-woo menyelidiki villa milik Kim Haeon. Sementara itu, rupanya Kim Jung-woo saat ini sedang disekap dalam keadaan terluka oleh Kyujin. Kyujin mengatakan sudah ingin membunuh Kim Jung-woo sejak awal, lalu ia menyuntikkan sesuatu pada pria itu. 나한테 왜 이러는 거야? 복수하는 거야? 너는 그냥 처음부터 죽이고 싶었어. Yongmin mendapatkan hasil analisa tulisan itu bahwa kedua tulisan itu cocok alias ditulis oleh orang yang sama. Mereka yakin bahwa Kim Haeon adalah tersangka saat ini dan hendak menyerahkan catatan ini ke polisi meski tahu Kim Haeon tak akan mengakuinya. Tiba-tiba tubuh Ji-hyun memudar kembali seolah akan menghilang seperti tempo hari. Tubuh asli Ji-hyun mendadak drop, namun untungnya dokter berhasil membuat tubuh Ji-hyun kembali normal sehingga arwah Ji-hyun juga kembali normal. Mereka penasaran mengapa hal ini tiba-tiba sering terjadi. Yongmin punya rencana menjadi umpan dengan cara memprovokasi Kim Haeon. Ia mendatangi Kim Haeon dan menunjukkan catatan itu padanya. Awalnya Kim Haeon tak mengaku dia yang menulisnya. Namun setelah Yongmin mengancamnya akan menunjukkan catatan ini ke polisi, Kim Haeon mengaku bahwa dia yang menulisnya. Namun ia mengklaim memberikan catatan itu hanya untuk menawarkan bantuan kepada Kim Jung-woo yang akhir-akhir ini kesulitan di UGD. Apalagi setelah dipecat karena mencuri obat. Dia juga membantah bahwa Kim Jung-woo tak pernah mendatanginya. Yongmin mengklaim semua kebetulan dan bukti-bukti mengarah ke Kim Haeon dan yakin Kim Haeon sebagai komplotan tahu keberadaan Kim Jung-woo. Yongmin memberi waktu 2 hari untuk Kim Haeon. Jika wanita itu tak menghubunginya, maka dia akan menyerahkan catatan ini ke polisi. Setelah Yongmin pergi, Kim Haeon panik dan menelpon seseorang. Yongmin yang tiba di rumah tiba-tiba langsung dipukul oleh Kyujin dari belakang dengan balok kayu hingga pingsan. Dia dibawa ke tempat Kim Jung-woo sekap, sementara Ji-hyun hanya bisa menangis membangunkan Yongmin. Setelah Yongmin sadar, dia terkejut melihat Kim Jung-woo berada di sana, sudah dalam kondisi tewas. Setelah itu, Kyujin menunjukkan dirinya lalu tiba-tiba tertawa. Kyujin menertawakan kebodohan Yongmin yang sangat menghormati dirinya, padahal dirinya adalah orang yang membunuh ibu Yongmin. Ia sangat menikmati hal ini hingga nggak mampu menahan tawa. Yongmin masih terdiam mencerna semua ini. Kyujin heran kenapa Yongmin bertindak sejauh ini, karena dia sangat menyayangkan akan kehilangan hiburannya setelah membunuh Yongmin. Pagi hari sebelum kejadian itu, Yongmin dan ibunya sedikit bertengkar karena menurut Yongmin ibunya bekerja terlalu keras. Saat di akademi, Yongmin mendapatkan pesan dari ibunya yang mengajak makan bersama sebagai permintaan maaf. Ibu Yongmin mengantar Ji-hyun ke tempat seminar psikolog dan memberikan ikat rambutnya. Ji-hyun masuk dengan menggunakan ikat rambut itu, namun melepasnya setelah dari toilet dan memakainya di tangan. Di sana dia bertemu dengan Kim Haeon. Keduanya sama-sama tertarik dengan psikolog, terutama Ji-hyun yang merasa hal itu berguna untuk menangkap penjahat. Ji-hyun mengajak ngobrol malam ini dan keduanya pun minum di rumah Kim Haeon. Rupanya Ji-hyun sengaja ingin ke rumah Kim Haeon karena curiga dan menyelidikinya. Karena itu ia diam-diam masuk ke kamar Kim Haeon saat wanita itu ke dapur. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan Kyujin yang tiba-tiba menyuntik lehernya dengan suntikan obat. Dan dia menghempaskan Kyujin hingga jatuh ke lantai. Namun karena pengaruh obat, Ji-hyun menjadi pusing seperti akan kehilangan kesadaran. Kyujin yang melihat Ji-hyun yang menderita pun merekamnya dengan ponsel. Yang ternyata ponsel itu adalah ponsel jadul miliknya saat ini. Kyujin tertawa saat merekam Ji-hyun yang kesulitan berdiri. Dan dengan sisa tenaganya, Ji-hyun memukul Kyujin dan keluar dari rumah Kim Haeon sambil mengambil ponsel itu. 범죄 심리에 대해서 좀 더 얘기를 나눠보고 싶은데. 더 마실까? 좋죠. 언니 벌써 왔어? Ibu Yongmin yang menunggu putranya di depan studio Moroso terkejut melihat Ji-hyun yang terlihat sempoyongan lalu menghampirinya. Dia hendak meminta tolong pada seseorang dan melihat Kyujin dari kejauhan. Namun melihat Ji-hyun kabur dari arah studio, membuat Ibu Yongmin merasa bahwa Kyujin sangat berbahaya. Karena itu, ia memasukkan Ji-hyun ke dalam taksi dan berniat kabur. Saat akan masuk ke dalam taksi, Ibu Yongmin ditabrak oleh pengendara motor hingga terpental.
Ji-hyun shock melihat hal itu dan kehilangan kesadaran, lalu Kyujin pun mendatangi Ji-hyun untuk mengeceknya. Kemudian dia mendatangi Ibu Yongmin yang terkapar sambil menyiksa Ibu Yongmin dengan menekan lukanya hingga Ibu Yongmin kesakitan. Namun saat melihat ada orang di sekitarnya, dia menghentikan aksinya dan menyuruh menelpon ambulan. Yongmin pun tiba dan ibunya hendak mengatakan sesuatu namun tidak sanggup bicara. Kyujin pura-pura memberikan pertolongan pertama dengan kasar tentunya tanpa sepengetahuan Yongmin yang masih syok. Setelah ambulan datang, Ibu Yongmin dibawa namun Kyujin melarang Yongmin masuk. Rupanya di dalam ambulans, Kyujin diam-diam menyuntikkan suatu obat pada Ibu Yongmin. Sementara pengendara motor yang tak lain adalah Kim Hae-yeon mengambil taksi Ibu Yongmin, yang mana di dalam taksi masih ada Ji-hyun yang terkapar. Kim Hae-yeon meletakkan tubuh Ji-hyun di depan rumahnya hingga akhirnya ditemukan Kang Hyung-soo. Kang Hyung-soo melihat Ji-hyun masih bernafas dan menelpon rumah sakit. Yongmin yang buru-buru ke rumah sakit naik taksi tiba di UGD dan mendapati ibunya yang sudah meninggal di sana. Ia sangat syok dan histeris menerima fakta ini. Kembali ke saat ini, Kyujin menyiramkan bensin dan hendak membakar Yongmin. Sambil tertawa, dia pergi dari sana, sementara Ji-hyun sangat panik dengan hal ini. 잘 가 서영민. 그동안 즐거웠어. 하지마! 안 돼! Dan disinilah episode ke-10 berakhir.